Shalom, puji Tuhan, kita masuk ke dalam renungan online pada hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah semua menjadi hal yang baik dalam kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu ketika ditabur dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerti dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami percaya Tuhan, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas situasi yang sedang terjadi ya di dunia ini ya. Kita semuanya tahu tentu bahwa ada eskalasi mengenai perang dagang yang dipicu oleh Amerika ya. Presiden Donald Trump, Presiden Amerika itu menentukan bahwa mungkin hanya beberapa negara di seluruh dunia ini yang tidak kena tarif, saudaraku. Jadi semua kena tarif, hampir semua kena tarif, yang mana karena Presiden Amerika menunjukkan data bahwa tahun 2024 mereka mengalami trade deficit ya, atau perdagangan defisit sebesar 900 miliar dolar, bukan 900 juta. 900 miliar dolar itu nilai yang tidak kecil ya, sangat besar, dan itu dalam setahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau situasinya tidak diperbaiki, maka nantinya tentunya Amerika akan bisa mengalami kebangkrutan ya. Kalau secara dagang rugi terus-menerus, otomatis akhirnya defisitnya bisa menumpuk dan mengalami kebangkrutan. Dan tindakan yang diambil oleh Donald Trump ini memicu banyak eskalasi dalam suhu politik perdagangan. Dalam arti dagang ini kan, kita kalau bicara secara bisnis ini kan harus berjalan, harus mengalir ya. Jual beli, jual beli, jual beli. Sebab kalau tidak mengalir, berhenti, itu seperti apa yang kita alami pada waktu zaman pandemi, di mana perdagangan itu terhentikan. Tidak ada orang jual beli, sehingga apa? Tidak ada aktivitas perekonomian, sehingga menyebabkan apa? Manusia mengalami masalah. Yang kerja kehilangan pekerjaan, dan banyak produktivitas tidak terjadi, sehingga banyak orang mengalami kesulitan, baik itu secara kehidupan, pada waktu juga secara kesehatan. Nah, sekarang ini ketika perang dagang terjadi, ya misalnya negara Amerika mengenakan tarif sekian persen, ya contoh terhadap Cina dikenakan tarif 100%, sehingga apa? Barang-barang Cina ini tidak laku, dan Cina juga membalas. Barangnya Amerika masuk ke Cina dikenakan tarif juga, sehingga apa? Barangnya Amerika juga tidak laku. Dua-dua barang ini tidak laku, sehingga apa? Produsen dari Amerika yang dulunya kirim ke Cina tidak bisa mengirim, karena apa? Tidak laku. Produsen Cina yang dulunya kirim ke Amerika juga tidak bisa mengirim, karena apa? Karena tidak laku, sehingga apa? Berhenti. Aktivitas perdagangan berhenti, mereka yang dulunya punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Dan itu dampaknya tidak kecil, saudaraku. Mereka juga punya pegawai, punya supplier, mereka beli barang kulaan itu tidak bisa bayar semua, macet, duitnya itu tidak berputar karena dagangnya berhenti. Ini kalau kita ngambil secara simpel antara dua negara, padahal ini melibatkan hampir semua negara, bahkan Indonesia pun kita juga kena tarif oleh Presiden Amerika, oleh negara Amerika, dan ini belum ada penyelesaian. Ini kejadian masih baru minggu lalu, saudara. Nah, ini sesuatu yang kalau tidak ditangani dengan baik dan menyebabkan perdagangan berhenti, macet ya, dampaknya akan sangat buruk sekali terhadap situasi perekonomian dunia, bahkan kepada setiap negara. Ya, contoh yang paling mudah, harga minyak yang merupakan bahan daripada pergerakan perputaran kehidupan ini langsung mengalami drop banyak sekali, saudara. Karena mereka percaya bahwa kalau resesi ini minyak pasti makainya tidak banyak, karena perputaran mesin, perputaran mobil semua akan berkurang banyak. Nah, ini sesuatu yang kita semua sebagai anak Tuhan harus betul-betul menyikapi dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan memberikan
kami hikmat bahwa kejadian yang kita hadapi hari ini seperti kejadian pada waktu terjadi angin ribut di Danau Galilea. Kita akan melihat ya di firman Tuhan. 3 Injil membahas mengenai angin ribut ini. Ada di Markus 4 ayat 35, 41, ada di Lukas 8 ayat 22 sampai 25, juga di Matius 8 ayat 20, mulai ayat 23 ya. Kita akan baca ya. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara tahu Danau Galilea ini kan ukurannya 166 km persegi. Itu kira-kira ya hampir sepertujuhnya dari ukurannya Danau Toba. Tidak terlalu besar. Kalau Danau Toba itu 1100 sekian kilometer persegi, sangat besar. Dan dikatakan mungkin merupakan salah satu danau terdalam di dunia, Danau Toba. Tapi Danau Galilea tidak terlalu besar. Dan sangat sering sekali terjadi angin ribut. Kenapa? Karena ketika pada musim dingin ya, itu kan perubahan cuacanya itu sangat cepat. Sedangkan air ini kan berubahnya temperaturnya tidak cepat. Sehingga ketika air masih hangat, terus tiba-tiba ada aliran hawa dingin, itu maka terjadilah, air kan mengalir dari dingin ke panas ya, itu terjadilah pergolakan dan biasanya itu ada angin ribut. Dan ini sebetulnya urusannya tidak terlalu gawat-gawat banget sih angin ribut di Danau Galilea itu. Karena apa? Karena murid-murid Tuhan Yesus banyak yang asalnya dari nelayan. Sebagai nelayan mereka tentunya tahu kalau Danau Galilea itu pasti sering sekali mengalami yang dinamakan badai atau taufan dalam skala yang sebesar danau itu ya, tidak terlalu besar. Dan sebagai nelayan mestinya antisipasi, tapi mereka kelihatannya kok sepertinya takut sampai Tuhan itu mengatakan, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ya, karena mereka tidak berani dengan tenang menghadapi, membiarkan segala sesuatu berjalan sampai kapalnya tiba di seberang. Karena 166 km persegi sebagai ukuran danau itu tidak terlalu besar, saudara. Jadi kalau kita bicara berlayar, badainya pun tidak terlalu parah-parah amat. Pastinya nanti semua akan dengan sangat baik bisa melewati semuanya itu dan tidak ada apa-apa. Tapi mereka menunjukkan sikap yang kurang percaya. Dan Tuhan mengatakan, "Kenapa kok kamu kurang percaya?" Ini sesuatu yang kita harus simak dan kita harus pelajari supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti kejadian perekonomian hari ini. Saya percaya perang dagang yang terjadi sekarang ini, selama semua masih mau mengupayakan supaya tidak terhentikan perdagangannya. Ya mungkin terhentikan dari sisi mungkin satu negara dan negara Amerika, tapi dia bisa berusaha untuk mengalihkan ke negara yang lainnya. Dan sebaliknya Amerika juga bisa mengalihkan ke negara. Itu nanti selama itu masih bisa berputar. Ini hanyalah suatu masalah yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan umat manusia di dunia. Contoh, bangsa Indonesia pun kita mungkin secara pemerintahan kita baru, pemerintahan baru, mungkin polisinya juga baru, para menterinya juga baru, sehingga kita tuh mungkin masih ada beberapa ketidakpastian mengenai ekonomi ke depan. Oh, tiba-tiba terkena tarif dagang dunia, istilahnya perang dagang, istilahnya perang tarif dunia. Sehingga kita terlibat di dalamnya dan mau tidak mau juga pasti akan terdampak. Cuman saya percaya dampaknya tidak akan membuat negara kita hancur. Sama seperti dulu kita mengalami devaluasi zaman Orde Baru. Berapa kali kita mengalami devaluasi? Dari rupiah 600 rupiah, 400 rupiah, 600 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, sampai bahkan 17.000 rupiah, kembali lagi ke 6.700 rupiah, naik lagi ke 12.000, sampai hari ini kita ke 17.000 rupiah. Itu kita mengalami banyak gejolak, termasuk Krismon, ya.
itu gejolak perekonomian, suku bunga naik sedemikian tinggi, dolar naik sedemikian tinggi. Lalu sebelum itu tahun 2001 saya kalau nggak salah itu gebrakan Sumarlin. Itu pertama kali waktu pertama kali kerja itu kita mengalami perekonomian di mana saya masih ingat waktu itu saya naruh jasa giro itu dapat 22% bunganya. Itu sangat tinggi sekali bunganya. Itu kita melewati semua itu. Ya, bahkan terakhir sampai ke pandemi. Kita melewati semua itu. Ya. Dan saya percaya kali ini pun kita akan melewati semua itu sama seperti kejadian angin ribut di Danau Galilea. Cuman kita tidak bisa melewati ini sendiri. Ya, kita percaya bahwa bangsa ini diberkati oleh Tuhan, bangsa ini dilindungi oleh Tuhan. Dan sama seperti murid-murid di dalam perahu, mereka percaya ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Maka mereka melepaskan semua kekhawatirannya dan bahkan cenderung sedikit agak tidak mau mandiri, langsung cari Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tetapi memang itu yang harus kita lakukan, saudara. Karena kita tidak bisa berjalan ini semua sendiri dan menyelesaikan ini semua sendiri. Karena ini menyangkutkan seluruh dunia dan kita tidak tahu dampak ke depannya apa. Sama seperti pada waktu pandemi. Kita semua tahu pandemi betapa luar biasanya yang terjadi ya. Secara kesehatan banyak yang menderita meninggal. Secara perekonomian banyak yang mengalami kesulitan. Bahkan sampai hari ini pun mereka belum bisa bangkit kembali ya. Nah, terus ditambah lagi dengan hal baru seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, kata-kata kuncinya adalah di sini. Tuhan Yesus ngomong, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Jadi kita itu harus punya percaya, punya iman, punya kepercayaan lebih untuk kita semua bisa melewati segala badai dalam kehidupan kita. Apapun itu, rumah tangga, kesehatan, perekonomian. Sekarang kita bicara badai perekonomian. Satu, kita harus lebih percaya, lebih beriman. Jangan sampai kurang percaya. Nah, saya akan mengambil satu contoh kehidupan yang luar biasa dari Alkitab ya, di mana kita semua masih ingat ketika Daud masih belum menjadi raja di Israel ya. Daud ini kan dikejar-kejar sama Saul. Dia tuh dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul karena Saul tuh iri terhadap Daud. Kenapa Daud tuh sedemikian hebatnya sampai dipuja-puja oleh banyak orang di Israel. Nah, dia saking irinya, Daud mau dibunuh, tapi Daud akhirnya dibantu oleh Yonatan sampai dia bisa melarikan diri, dan akhirnya Daud ini membentuk satu pasukan ya, kalau saya boleh katakan mungkin gambarannya adalah seperti prajurit bayaran, di mana dia juga pernah disewa oleh orang Filistin untuk membantu mereka berperang melawan negara lain. Nah, itu mereka bertempatkan markasnya itu di Siklak. Satu tempat daerah yang namanya Siklak. Itu banyak ratusan tentaranya Daud ya, bersama-sama keluarga mereka itu mereka bertempat tinggalkan di Siklak. Nah, ceritanya satu hari setelah mereka tidak dipakai oleh bangsa Filistin untuk melawan Amalek, akhirnya di 1 Samuel 30 ayat 1 dengan perikop Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, mereka pulang ya. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi tempat tinggalnya Daud dan tentaranya ini dibakar habis, terang. Ya, terus perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi untungnya apa? Mereka itu tidak dibunuh, cuma ditawan. Ya, dijarah terus ditawan ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan
hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhati-hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, ini kuncinya di sini. Jadi kita lihat pengalaman hidup Daud. Di saat dia mengalami satu keterpurukan dalam kehidupannya. Saudara bisa bayangkan, saudara berangkat perang bersama tentara saudara ya, saudara sebagai pimpinan, saudara berangkat perang, saudara pulang dari perang, saudara menemukan semua keluarga saudara ditawan oleh orang, oleh musuh, bahkan saudara dijarah habis, rumah saudara dibakar. Pasti kalau kita mengalami hal seperti itu, kita akan down ya, stres banget. Jauh melebihi stresnya murid-muridnya Tuhan Yesus ketika mereka berada dalam badai di dalam perahu di Danau Galilea. Pasti jauh lebih stres. Tetapi yang luar biasa mengenai Daud ini, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Gimana caranya? 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiathar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiathar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah ini yang luar biasa ini, saudara. Saudara tahu kenapa? Ketika Daud menguatkan kepercayaannya itu, caranya Daud gimana? Dia langsung manggil imam besar. Imam Abiathar itu imam besar yang biasa handle bait Allah. Ya, dia yang biasa memimpin ibadah di bait Allah. Jadi kalau kita semua mau berdoa di bait Allah itu harus melalui imam besar, dan imam besarnya adalah Imam Abiathar. Dan Abiathar ini terus disuruh mengambilkan baju efod. Saudara tahu baju efod? Baju efod itu bajunya imam besar yang ada urim tumim dan ada 12 batu. 12 batu itu nanti kalau berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan akan menjawab secara langsung melalui doa yang dipanjatkan. Jadi Daud ini bukannya stres, bukannya nyalakan Tuhan, bukannya bingung, tapi dia langsung berdoa sama Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya. Jadi apa yang kita belajar dari Daud? Pada masa-masa sekarang, saudaraku, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Delegasi Indonesia sudah diutus untuk negosiasi ke Amerika. Tetapi saya ketika membaca di ulasan di beberapa online ya, news online itu mengatakan bahwa Donald Trump tidak mau dinego. Jadi jangan sampai nego masalah tarif. Jadi apa yang dilakukan ini tidak ada negosiasi, ya sudah terimaan tarifnya. Nah, yang saya dengar adalah mungkin Bapak Presiden kita Prabowo akan mengusulkan untuk melakukan pembelian barang sejumlah defisit yang terjadi antara Amerika dengan Indonesia. Jadi misalnya Amerika defisit 17 miliar dolar terhadap perdagangan Indonesia, maka Indonesia membeli produk sebesar 17 miliar dolar. Nah, hasilnya gimana? Kita semua tidak tahu. Tidak ada semua yang tahu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti membawa bangsa kita melewati semua ini dengan baik. Khususnya mungkin saudara dan saya yang merupakan anak-anak Tuhan, yang kita juga mungkin terlibat dalam perdagangan, dalam perekonomian, dalam usaha-usaha kita. Supaya kita semua dibawa keluar, melewati segala permasalahan yang ada. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Daud juga tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya, dengan istrinya, dengan semua keluarga daripada tentaranya yang ditawan oleh musuh. Dia langsung berdoa kepada Tuhan. Jadi satu poin yang harus kita lakukan, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus meningkatkan ibadah kita. Kita harus minta tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus. Membangun kembali mezbah kita yang mungkin sudah kita tinggalkan. Menata kembali kehidupan kerohanian kita, kehidupan doa kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa belajar seperti Daud, yaitu menguatkan kepercayaan kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan di ayat berikutnya seperti ini, saudara. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu,
beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanan dia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian Daud bertanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Siklak telah kami bakar habis." Daud tanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Lalu dia menunjukkan jalan itu. Jadi Daud ini setelah dia tanya sama Tuhan dan dia mendengar suara Tuhan, Tuhan nyuruh dia melakukan kejar gerombolan. Dia langsung kejar. Dan dia tidak istilahnya tidak gengsi. Dia sama musuh pun dia mau menundukkan diri untuk dia tanya. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya dia bisa lakukan dengan baik. Nah, saudara dan saya, hari ini Tuhan mengingatkan, ayo kita kuatkan kepercayaan kita. Dengan apa? Dengan membangun kembali mesbah doa kita. Dengan membentuk kehidupan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena tema tahun ini dari gereja kita adalah janganlah kita mabuk oleh anggur, tapi biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah melalui kehidupan doa yang Tuhan minta saudara dan saya mulai giatkan kembali, yaitu dengan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita makin hari makin dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita bisa mendengar. Hari-hari ini saudaraku, kehidupan tidak semakin mudah. Kita semua tahu kita sudah menginjak pada akhir zaman. Bahkan Tuhan mengingatkan setiap daripada kita. Supaya bila kita keluar daripada jalur Tuhan, supaya kita segera kembali bertobat. Karena apa? Ketika hari Tuhan itu tiba, tidak ada satu pun yang bisa lolos. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita tahu kita sedang menghadapi masalah yang tidak mudah. Tapi percaya, ketika Tuhan mengatakan, kuatkan kepercayaanmu. Seperti Raja Daud ketika dia berada dalam satu keterpurukan yang sangat dalam. Dia tetap masih mau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mau kembali kepada Tuhan. Dia mau bertanya kepada Tuhan. Demikianlah saudara dan saya. Biarlah melalui kejadian yang kita alami hari ini. Mungkin kita merasa banyak hal kita tidak tahu. Banyak hal kita tidak pasti. Bagaimana ke depan usaha saya. Bagaimana pabrik saya. Bagaimana perekonomiannya dunia. Bagaimana perekonomiannya Indonesia. Bagaimana income kita semua. Kalau perdagangannya semua menjadi macet. Tapi percaya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan yang telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai, memimpin saudara. Akan dengan sukacita, tetap menolong setiap daripada kita untuk melewati masa-masa pada hari ini. Sama seperti ketika ada angin ribut di Danau Galilea. Dan Tuhan Yesus ada di dalam kapal bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dialah yang meredakan angin ribut yang terjadi. Demikian pula Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Akan membuat saudara dan saya bisa melewati semua permasalahan yang ada di hadapan kita. Dan kita akan tetap keluar menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Mengingatkan setiap daripada kita untuk tetap selalu menguatkan kepercayaan kita kepada Engkau. Karena Engkau selalu ada dalam kapal, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Seperti Roh Kudus yang telah dimeteraikan selalu menuntun, membimbing setiap daripada kami. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Berkat Tuhan selalu melimpah, perlindungan Tuhan selalu nyata. Dalam nama Yesus kami semua yang percaya sama-sama mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.